Yo guys, balik lagi bersama saya di channel Dwi Alvarezi. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi mengenai aplikasi Lightroom untuk pemula. Jadi bagi kalian yang belum nonton videonya yang dari awal, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah atau kalian bisa lihat di icon di kanan atas ya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi kalian yang belum subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, kita lanjut ke foto yang sebelumnya saya udah edit ya. Nah guys, jadi ini dia foto yang saya udah edit sebelumnya. Jadi kalian ke menu efek aja ya lanjutannya. Nah sebelumnya kan saya udah dari menu warna ya. Nah sekarang ke menu efek. Nah di menu efek ini ada yang namanya tekstur, kejernihan, efek kabut, sama vignette ya. Kalau misalkan di tekstur ini, kalau misalkan kalian naikin itu, maka filter yang di menu like ini, ini ya, jadi ditumbuk lagi gitu. Kalau setahu saya gitu ya, ditumbuk lagi. Jadi kalau misalkan kalian pakai itu sepasnya aja ya, jangan terlalu banyak. Jadi secukupnya aja, misalkan 10 tuh. Nah di sini saya nggak mau pakai. Nah, di menu kejernihan ini seperti kayak ngetajamin gitu loh. Kalau misalkan tambahin itu, jadi si warnanya itu jadi tajam banget gitu. Kayak jadi lukisan kalau misalkan kalian itu ya. Misalnya di menu kejernihan ini ya. Nah, di sini fungsinya kejernihan itu ya buat ngejernihin si foto kalian. Nah, di sini ada namanya efek kabut. Nah, efek kabut ini kalau misalkan kalian naikin itu bakal kayak ngetajemin kontras ya, kayak kontras gitu, tapi berwarna hitam ya. Oh, agak warna hitam gitu. Kalau misalkan kalian kurangin itu nambahin efek kabut yang warna putih gitu ya. Kalau misalkan tambahin itu kayak efek kabut warna hitam tapi kayak nambahin kontras. Nah gitu fungsinya efek kabut. Nah di sini saya mau tambahin 24 ya. Nah di sini kan ada yang namanya vignette ya, namanya vignette sih kalau disebutnya vignette. Nah itu kalian juga pasti tahu lah, ini tuh buat nambahin warna di pinggiran foto-fotonya ya. Nah kalau misalkan kalian tambahin itu ada pinggirannya warnanya putih, kalau misalkan kalian kurangin itu pinggirannya jadi warna hitam ya. Nah di sini kalian pakainya sepasnya aja ya, tapi terserah kalian sesuai selera kalian ya gitu. Di sini saya mau pakainya 23 atau 24. Kalau kalian mau ikutin, kalian boleh ikutin aja. Nah, di sini ada titik tengah. Titik tengah ini kalau misalkan kalian ininya gede ya, titiknya gede. Nah, kalau titik tengah ini tuh kayak jadi makin bulat. Kalau misalkan kalian kurangin, jadi makin bulat tapi fokus ke tengah ya, si ininya. Nah kalau bisa dikurangin, ya bakal ngemudarin si vignette-nya yang di atas ya, yang di pinggirannya itu jadi nggak terlalu ke tengah gitu kalau ditambahin. Nah ini filter, gunanya filter ini, kalau misal kalian kurangin itu jadi si vignette-nya itu kayak benar-benar bulat gitu ya. Kalau misal kalian tambahin itu tuh dia tuh bakal memudar. Jadi ini tuh kayak buat kalau misalnya ada yang berlebihan dari vignette yang di atas ini, nah kalian bisa aturnya di filter ini ya, kepudarannya gitu, kebulatan. Ini juga sebenarnya hampir sama kayak filter, cuman dia tuh berbentuknya kotak sih, berbentuknya kayak kotak gitu.
Nah gitu gunanya kebulatan. Kita kembalikan dulu. Nah di sini vignette-nya saya mau pakai 24. Terus filternya saya mau tambahin 70. Nah, terus di sini ada highlight ya. Highlight ini tuh buat kayak nambahin cahaya tapi sedikit lah gitu dari cahayanya. Jadi kayak nambahin cahaya dikit gitu dari si fotonya. Kayak gitu kegunaan highlight. Nah, kuantitas grain enggak terlalu ini ya, kuantitas grain. Nah, kalian scroll aja ke atas. Nah, di sini tuh ada namanya split tone. Nah, split tone ini kalian bisa ngatur pewarnaan kalian. Jadi arahkan aja sesuai warna ininya, sesuai warna keinginan kalian ya. Tapi menyesuaikan si fotonya. Nah, kalian kalau misalnya di sini kan ada highlight sama ada bayangan. Fungsinya highlight ini buat ngewarnain ya. Yang highlight ini yang di atas ini fungsinya buat ngewarnain si fotonya itu. Nah di bayangan ini kayaknya jadinya tuh kalau misalnya kalian si highlightnya udah ditambahin, misalnya saya mau contohin. Nah misalnya highlightnya itu saya mau tambahin 90, terus kejenuhannya saya mau tambahin 10 ya. Nah, jadi highlightnya 90, kejenuhannya atau itunya 10 ya. Nah, shadow. Nah, kegunaan shadow ini kayak yang warnanya kayak bayangan warna ya. Nah, di sini saya mau pakainya 236 sama kejenuhannya 14 ya. Nah, mungkin ntarnya bakal kayak gini, bakal susah juga kalau misalnya kalian nyamain. Jadi 16 tuh 235 jadi ininya saturasinya 16. Nah, ada kegunaan ini di bawah ini ada yang namanya keseimbangan ya. Keseimbangan ini gunanya biar warna yang berlebihan itu, jadi kalian bisa seimbangin di sini. Nah, warna-warna yang berlebihan gitu kalian bisa kurangin. Kalau misalnya yang warna yang berlebihan kalian bisa kurangin, terus kalau yang kurang kalian bisa tambahin. Nah, kayak gitu kegunaan dari ini ya, dari keseimbangan. Kalau misalkan kalian udah, kalian klik aja selesai. Nah, di sini ada menu detail ya. Nah, di menu detail ini ada yang menu menajamkan, ada pengurangan noise sama pengurangan noise warna. Kalau menajamkan itu ya kalian tuh kayak najemin si fotonya itu loh, hampir sama kayak yang di menu efek ini, kayak tekstur. Nah, tekstur tuh kayak gitu, sama aja kayak tekstur. Mungkin bedanya sedikit lah gitu dari menu detail ini. Nah, di sini menajamkan saya mau pakai 25 ya. 25 atau 26. Nah, di sini kan ada radius ya. Radius detail itu kalian bisa atur, jadi si najaminnya tuh detailnya mau seberapa. Terus radiusnya seberapa lebar gitu yang mau kalian tajamin. Di sini ada pengurangan noise. Nah, di pengurangan noise ini kalian bisa atur itu ya, atur sama kalian jadi memberikan cahaya sedikit gitu kalau misalnya di noise ini, pengurangan noise ini. Di pengurangan noise ini saya mau tambahin 24.
Nah ini kan kalau misalnya kalian setiap tambahin itu ada yang namanya detail di bawahnya. Kalian bisa tambahin itu tuh mau seberapa cahayanya gitu ya. Nah udah itu ada color noise ya, atau pengurangan noise warna. Nah ini ya. Jadi di sini tuh kalian ini ya. Kalau kalian pakai warna atau warna yang berlebihan, kalian juga bisa diseimbangin di sini nih, di noise warna. Nah di menu noise warna ini kalian bisa seimbangin. Di sini saya mau pakai 32 ya. Nah jadi seperti itu cara pakainya ya. Nah kalau misalkan kalian mau nge-save, kalian bisa klik yang titik 3 ini ya. Nah terus kalian buat preset, aja. Tapi sebelumnya mau nampilin dulu si fotonya yang dari awalnya seperti apa. Nah ini itu foto awalnya seperti ini ya. Nah jadinya seperti ini. Kalau misalkan kalian mau ngikutin, kalau dari awal kalian ngikutin, hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya. Nah kalau misalkan kalian mau simpan, kalian klik titik 3 ini, terus kalian buat preset. Nah udah itu kalian namain aja presetnya, namainnya apa gitu. Nah, di sini saya mau namain black apa gitu ya yang enak. Ya mungkin namain aja black aja lah, background black aja. Nah kalau udah kalian tinggal checklist aja yang di pojok ini ya. Nah jadi fotonya udah bisa kalian pasang. Misalnya kan kalian saya kembalikan dulu. Nah di sini juga kan ada menu paling pojok nih, paling bawah. Ini ada kembalikan, jadi kalian tuh bisa kembaliin lagi si fotonya ini jadi ke awal lagi. Caranya itu gampang, kalian klik aja semua, terus kalian klik untuk mengimpor. Nah ntar jadi seperti ini ya, fotonya kayak jadi seperti awal lagi. Nah cara masang presetnya itu gampang banget. Jadi saya juga udah bikin tutorialnya. Kalau misalkan saya bagi-bagi preset, cara pasangnya itu ada di video sebelumnya. Kalau misalkan kalian mau lihat, kalian bisa klik aja ikon yang di pojok kanan atas ini. Nah di situ ada tutorialnya ya. Nah kalau misalkan kalian udah buat preset nih, kan kalian pengen tahu nih pasangnya di mana, ada yang namanya menu preset di sini. Nah kalian cari aja di sini tuh kan ada banyak ya, ada warna, kreatif, kerutan, lekuk, mempertajam, vignette, ya yang kayak gitu. Nah kalian klik aja yang paling bawah. Nah kalau misalkan ada yang paling bawah, nah kalian bisa ini klik aja si fotonya, nanti otomatis jadi seperti itu ya, yang jadinya yang kalian tinggal langsung pakai aja gitu, nggak usah ribet-ribet ke foto lain gitu. Jadi kalian udah punya simpan gitu, tinggal kalian nyimpen doang gitu. Nah udah kalian checklist. Nah cara nge-exportnya itu atau kalian mau simpan ke galeri itu gampang banget. Jadinya kalian klik aja ikon ini, terus kalian klik simpan ke perangkat ya. Nah kayak gitu kalian klik aja. Mungkin emang nyimpan ke perangkatnya itu agak lama, soalnya tergantung dari device kalian ya, kemungkinan. Nah jadi kayak gitu aja tutorial dari saya. Jadi kalau misalkan kalian mau nanya-nanya tentang Lightroom, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau misalnya kalian kalau misalnya di video saya ini ada kesalahan atau ucap kata yang nggak benar, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih banget bagi kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir.
Jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Kalau misalkan kalian ini tuh bermanfaat videonya, kalian bisa share ke teman-teman kalian.